Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme ya. Mari kita baca bersama-sama. Nah, metabolisme itu apa sih? Metabolisme itu adalah seluruh proses kimia yang menopang kehidupan. Nah, kenapa? Ya, karena disebut seluruh, berarti kan semua jenis aja itu dimasukkan. Oleh karena itu, kita bagi dua. Yang pertama itu katabolisme dan yang kedua anabolisme. Nah, katabolisme sama anabolisme itu apa sih? Sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu apa itu yang nanti istilah yang bakal muncul, yaitu ATP. Istilah yang bakal sering kita dengarkan nanti ketika bahas metabolisme. ATP itu apa sih? Sederhananya dia itu bentuk energi yang paling mudah dipakai oleh makhluk hidup. Karena paling mudah dipakai, jadi dia ini dijadikan sumber energi yang utama. Nah, cara memakainya ATP itu gimana? ATP ini dipakai dengan cara dipecah. Ketika dia, kan namanya ATP, adenin, ini kan adenosin trifosfat. Ini kan fosfatnya 3 kan, PO4-nya itu ada 3 kan. Nah, setiap kali dia memecah satu PO4 ini, dia akan menjadi adenosin di fosfat dan 1 fosfat. Nah, ketika proses memecah ini, dia akan menghasilkan energi. Energi itulah yang dipakai untuk proses-proses kehidupan. Nah, selanjutnya kita masuk ke katabolisme. Katabolisme itu intinya adalah proses yang merubah bahan dari yang sederhana, dari yang kompleks menjadi sederhana. Jadi intinya memecah atau menghancurkan, breakdown gitu. Nah, karena dia ini merubah dari barang yang kompleks menjadi sederhana, dia ini biasanya akan melepaskan energi juga sebagai produk sampingannya, seperti yang digambar ini kan. Jadi misalnya gambarnya ini masih senyawa kompleks terus dipecah, dan hasil selain memecah dia akan menghasilkan energi. Salah satu contohnya itu adalah respirasi seluler. Nah, kita langsung masuk aja ke respirasi seluler atau pernafasan seluler. Nah, kan kita sudah tahu kan, respirasi seluler itu pembakaran gula itu kan, yang biasanya di SD SMP kan, yang gula menjadi CO2, gula tambah oksigen menjadi CO2 tambah energi itu kan. Nah, di sini kita akan membahas lebih mendetail lagi mengenai itu. Nah, secara umum respirasi seluler itu ada 2, aerobik yang menggunakan oksigen serta anaerobik atau tidak menggunakan oksigen. Biasanya disebut yang anaerobik ini disebut fermentasi kalau keluar di soal. Nah, poin paling penting dari respirasi seluler itu adalah glikolisis, paling utamanya. Gliko itu gula, lisis itu pecah. Jadi paling intinya adalah memecah gula. Nah, dilanjutkan kita di bagian glikolisis ini, kan dia ini mengawali dan yang paling penting untuk proses ini. Jadi glikolisis ini ada 2 fase yang perlu kita hafalin atau dipahamin, yaitu pertama fase investasi energi. Jadi si glukosa ini kalau kamu lihat di gambarnya, di proses 1, 2, 3, 4, itu kan ada ATP yang dimasukkan, energinya kan dimasukkan, ditambahkan. ATP menjadi ADP, energinya dimasukkan. Nah, terus yang fase keduanya adalah pemanenan energi. Yang kalian lihat di fase 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ini kan kalau tadi ini ATP-nya jadi ADP, berarti kan melepaskan. Nah, yang ini ADP-nya menjadi ATP, berarti dia mengambil energi. Nah, ini pemanenan energi. Nah, kalau kalian perhatikan, bahan dasarnya itu adalah glukosa kan. Glukosa itu karbonnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasil produknya glikolisis itu adalah asam pirufat yang di bawah sendiri ini, yang kecil-kecil ini, kan ada 3 karbonnya. 1, 2, 3, begitu. Nah, hasilnya itu bakal menjadi 2. Kenapa ya? Karena tadi karbonnya kan 6. Dipecah menjadi 3, berarti nanti ada 2 asam pirufat gitu. Oh iya, dilihat dulu ini.
kan dimasukkannya di tahap 1 dan tahap 3 ini kan memasukkan 2 ATP kan. Memasukkan 2 ATP menjadi ADP kan. Sementara itu di fase 6 dan fase 9 itu kan melepaskan ADP menjadi ATP. Nah, dan karena ada 2, kan dipecah jadi 2 kan. Ini di tahap 4 ini mecah jadi 2 kan. Karena ada 2 berarti nanti dia menghasilkan 4 ATP. Sementara biayanya adalah 2 ATP. Berarti hasil bersihnya ada 2 gitu. Makanya di sini aku tulis ATP yang dihasilkan sebanyak 2 ATP. Nah, kita lanjut ke bagian yang penting. Bagian yang paling penting juga itu adalah respirasi aerobik. Jadi setelah glikolisis tadi, setelah dipecah menjadi asam pirufat, itu sel pada umumnya, sel hewan, sel tumbuhan, selnya jamur, itu akan melakukan proses yang disebut respirasi aerob. Kenapa dilakukan? Kenapa kok dilakukan? Karena energi yang dihasilkan itu sangat besar, dan ketika kalian perhatikan tadi di bagian glikolisis kan itu karbonnya masih 3 tuh. Nah, energi dari ikatan-ikatan antar karbon itu masih bisa dimanfaatkan lagi, masih bisa diekstrak lagi keluar. Oleh karena itu dilakukan respirasi aerob. Nah, ya ini sudah jelas ya, respirasi aerob itu terjadinya di mitokondria seperti biasanya di buku. Lalu bahan dasarnya itu adalah tadi asam pirufat kan, karbonnya 3 dan menjadi atau hasilnya itu berupa karbon dioksida. Karbonnya cuma 1 kan, CO2 gitu kan. Coba dilihat di sini di gambar ini. 2C3 lalu diubah menjadi 2C2 dan ujungnya menjadi 4CO2 ini di bawah. Nah, itu adalah proses dari respirasi aerob secara umumnya. Nah, kalau yang biasanya dikeluarkan di soal itu kan ditanyakan hasil energinya kan. Nah, energi yang dihasilkan itu, kalau kalian lihat yang kotak putus-putus ini adalah energi yang dihasilkan dari respirasi aerob. Ada berapa? Ada 2 NADH, 2 NH2, 6 NH2, 2 FADH2. Lalu diubah oleh transport elektron menjadi 34 ATP. Nah, selain 34 ini kan ada yang di luar kotak, 2 ATP dan 2 ATP, totalnya 38. Namun, dibutuhkan biaya tadi yang investasi kan. Ingat kan ada investasi energi tadi, itu sebesar 2 ATP. Jadi 38 dikurangi 2, hasilnya adalah 36 ATP. Itu kalau ditanyai energi bersihnya aerobik. Nah, tahapan respirasi aerob ini ada 3. Jadi, kalau kalian lihat di bagian yang mulai dari tahap ini, 2.2 ini, dekarboksilasi oksidatif, ini sudah mulai ke respirasi aerob. Kalau dilihat, nah, dekarboksilasi oksidatif, lalu ke siklus Krebs, dan yang terakhir transport elektron. Seperti itu. Kita mulai dari dekarboksilasi oksidatif dulu. Nah, bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya tadi kan asam pirufat kan, yang karbonnya 3. Nah, karbonnya 3 ini dirubah lagi menjadi karbon 2, asetil, etil kan? Etil kan C2 kan, asetil CoA. Nah, karena dia dirubah menjadi C2, berarti karbonnya ada yang lepas 1. Lepas 1 apa? Bentuknya CO2 ini tadi. Nah, di gambar ini kan. Di diagram ini terlihat. Energi yang dihasilkan ketika memecah CO2, memecah asam pirufat menjadi asetil CoA dan CO2 itu adalah NADH. Dan prosesnya ya seperti yang aku bilang tadi, berlangsung di mitokondria. Kita lanjut ke siklus Krebs. Jadi setelah dibentuk menjadi asetil CoA, ini maaf ya salah tulis ya, ini mestinya C2 ya. Ini mestinya karbonnya 2. Ini akan dimasukkan ke dalam suatu siklus yang nantinya akan melepaskan karbon dioksida. Jadi dia akan dimasukkan, digabungkan. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya ini, kan dia asetil CoA ini dimasukkan ke dalam suatu siklus kan. Nah, dia ini ketika dimasukkan ke dalam siklus ini, dia akan digabungkan dengan senyawa lain.
Lalu bersama senyawa itu dia akan diproses terus, diambil energinya sambil dirubah bentuk ikatannya. Nah, merubah bentuk ikatan itu terus dipecah, akhirnya karbon dioksidanya keluar ini tadi. Tadi masuknya bentuknya asetil-CoA kan, C2, etil itu tadi kan C2. Keluarnya menjadi 2 CO2. Jadi tetap sama, tetap karbonnya tetap 2 dan di dalam sistem tidak berubah apapun. Nah, fasenya itu apa sih di siklus Krebs itu? Ada pemecahan sama regenerasi. Bagian yang paling penting diperhatikan dari siklus Krebs ini adalah dia menghasilkan 3 NADH serta 2 FADH2 untuk setiap 1 asetil-CoA. Nah, kan tadi yang di glikolisis ada 2 asam pirufat kan? Iya kan? Nah, terus di dekarboksilasi oksidatif berarti nanti hasilnya juga ada 2 berarti asetil-CoA-nya. Nah, berarti siklus Krebs yang terjadi ada 2 kali. Dan hasilnya berarti 6 NADH2 dan 4 FADH2. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian yang paling terakhir dari respirasi aerob. Rantai transport elektron. Nah, rantai transport elektron ini adalah proses merubah energi yang tadi, NADH dan FADH2, yang merupakan energi tinggi. Jadi energinya ini anggap saja kalau semisal ATP itu bensin, NADH dan FADH2 ini seperti bom. Nah, kan kita butuh energinya sedikit saja. Kita bukan butuh energi yang besar banget, instan besar. Nah, karena itu NADH dan FADH2 ini diubah menjadi energi yang lebih siap pakai, ATP. Nah, merubahnya ini menggunakan protein-protein yang ada di membran dalamnya mitokondria. Seperti itu. Ini seperti yang digambar ini kan ada membran luar yang di atas ini, terus membran dalam ini yang biasanya kalau digambarnya mitokondria itu yang melekuk-lekuk itu. Nah, dilakukan itu ada protein-protein. Protein ini fungsinya buat tadi merubah. Nah, kenapa disebut rantai transport elektron? Karena memang intinya adalah NADH dan FADH-nya itu akan memberikan elektron-elektron yang nantinya akan diterima oleh oksigen pada akhirnya, sehingga disebut penerima elektron pada akhir atau aseptor elektron terakhir. Nah, proses inilah yang pada rantai transport elektron ini, proses inilah yang menggunakan oksigen dan proses inilah yang menyebabkan respirasi aerobik itu membutuhkan oksigen. Begitu. Ini juga perlu diingat konversi energinya. NADH ini mungkin biasanya ditanyakan ya, trivial tapi enggak. NADH itu ketika dikonversi setara dengan 3 ATP. Sementara FADH2 itu ketika dikonversi setara dengan 2 ATP. Seperti itu. Lanjutnya pada respirasi anaerobik. Respirasi anaerobik ini fungsinya itu sama seperti respirasi aerobik, tapi perbedaannya kondisinya itu tidak membutuhkan oksigen. Nah, apa saja sih poin pentingnya? Pertama itu, respirasi anaerobik ini merubah hasil glikolisis, atau tadi itu kan asam pirufat kan, menjadi zat organik yang lebih sederhana. Nah, poin pentingnya adalah zat organik. Kenapa kok zat organik? Nah, kalau di aerobik itu kan tadi keluarnya jadi CO2 kan. CO2 itu kan anorganik, zat yang anorganik, bukan dari senyawa yang non makhluk hidup tanda kutip seperti itu. Sementara itu respirasi anaerobik ini masih merubah menjadi zat yang masih organik. Nah, karena dia merubahnya masih menjadi zat yang organik, energi yang dihasilkan itu hanya sedikit, hanya 2 ATP per 1 glukosa. Nah, karena cuma menghasilkan sedikit dan karena dia tidak menggunakan rantai transport elektron, otomatis dia tidak menggunakan oksigen, seperti itu. Kalau pada umumnya yang sering keluar di soal itu ada 2 jenis ya, asam laktat dan alkohol. Kita bahas langsung saja ke yang asam laktat. Nah, asam laktat itu memecah asam pirufat tadi. Ingat ya, asam pirufat karbonnya ada 3 kan. Menjadi asam laktat karbonnya ada 2. Nah, kalau kalian lihat di gambar, di diagram ini, sebenarnya di sini, di bagian ketika pirufat menjadi laktat, akan ada CO2 yang keluar sebagai produk sampingan, seperti itu.
Jadi yang tadi karbonnya ada 3 dipecah menjadi 2 dan 1 seperti itu kan. Nah, asam laktat ini biasanya terjadi di mana? Biasanya terjadi pada sel hewan, terutama pada otot. Nah, olahraga yang bersifat anaerobik seperti angkat beban, lalu ya kegiatan-kegiatan yang tidak membutuhkan energi jangka panjang, biasanya menggunakan fermentasi ini. Oleh karena itu, semisal kalau kalian olahraganya sering angkat beban seperti itu atau kegiatan olahraga yang disebut anaerobik, kalian itu akan memiliki endurance yang lebih rendah, lebih mudah capek. Karena apa? Karena reaksi yang dilakukan ini ya tadi reaksi asam laktat, menghasilkan asam laktat yang membuat letih pada otot seperti itu. Seperti yang aku katakan tadi, hasilnya itu 2 ATP saja ya. Kalau dilihat di situ itu kan di bagian glikolisisnya ini ada 2 ATP net, sudah hasilnya cuma 2 ATP saja, sangat sedikit. Lalu ada juga salah satu fermentasi yang lain adalah fermentasi alkohol. Nah, berbeda dengan asam laktat yang tadi, fermentasi alkohol ini piruvatnya diubah menjadi bentuk alkohol. Karbon 2-nya ini bentuknya namanya alkohol, seperti itu. Nah, yang biasanya melakukan fermentasi alkohol ini ragi fermentasi, yang biasanya untuk membuat tape, cuka, atau kalau cuka itu asam sitrat, beda lagi. Tape, sama biasanya untuk bir. Nah, hasilnya sama, 2 ATP juga, seperti itu. Nah, itu tadi untuk katabolisme. Sekarang kita masuk ke anabolisme. Karena kan tadi kan kita mecah-mecah terus kan. Menjadikan barang itu senyawa menjadi semakin sederhana-sederhana. Nah, kalau di anabolisme, proses ini merubah dari senyawa yang sederhana menjadi lebih kompleks. Nah, kalau merubah ikatan itu tadi, kalau diubah menjadi lebih sederhana akan melepaskan energi. Kalau di anabolisme, karena kita merubah ke ikatan yang lebih kompleks, membentuk senyawa yang lebih kompleks, otomatis kita akan mengonsumsi energi. Contoh yang paling umum adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses pembentukan glukosa yang karbonnya 6 dari CO2 yang karbonnya 1. Benar-benar kebalikan dari respirasi aerobik. Fotosintesis ini terjadi atau dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki kloroplas atau pigmen klorofil. Salah satunya adalah tumbuhan. Kalau di Monera ada namanya cyanobacteria, itu bisa. Dan kalau di Protista itu ada Protista mirip tumbuhan seperti ganggang hijau, ganggang merah, ganggang kuning emas, gandang coklat, itu bisa melakukan karena dia juga punya pigmen tadi. Nah, proses utama dari fotosintesis itu ada 2. Seperti biasa yang sudah disebutkan itu, reaksi terang. Reaksi terang ini reaksi pengumpulan energi, dan reaksi gelap, yaitu reaksi pembentukan gulanya tadi. Nah, kita masuk ke reaksi terang. Reaksi terang ini prosesnya terjadi di dalam membrannya kloroplas. Biasa disebut tilakoid atau grana yang biasanya disebut tilakoid. Jadi di membran itu bakal ada pigmen protein yang menangkap menangkap cahaya. Nah, cahaya ini nanti diubah menjadi energi berupa elektron. Lalu dipakai untuk apa? Dipakai untuk proses yang disebut fotolisis. Foto itu cahaya, lisis itu memecah. Berarti apa? Proses yang memecah suatu zat menggunakan cahaya. Yang dipecah apaan tuh? Yang dipecah air. Nah, airnya ini dipecah jadi apa? Yaitu menjadi oksigen dan H+. Sederhananya, air diubah menjadi oksigen, lalu perubahan ini akan menghasilkan energi juga. Seperti itu. Lalu kita masuk ke reaksi gelap. Reaksi gelap ini yang biasanya sering keluar di soal. Proses ini yaitu adalah merubah glukosanya tadi yang berasal dari merubah menuju glukosa dari CO2. Nah, energinya dapat dari mana? Kan ini proses anabolisme. Energi yang didapat itu dari reaksi terang tadi. Yang cahaya tadi itu diubah menjadi ATP, lalu energinya dipakai untuk proses ini.
Nah, terjadinya di mana sih? Terjadinya itu di cairan yang ada di dalam mitokondria. Biasanya disebut stroma. Jadi nanti kalau ditanyakan proses yang terjadi pada stroma adalah proses reaksi gelap seperti itu. Nah, ada 3 tahap utama yang bisa dilihat dari reaksi gelap, bisa diamati, yaitu pertama fase fiksasi, atau fiksasi itu artinya pengikatan. Reduksi ini sama seperti di kimia, jadi ini mereduksi zatnya, mereduksi senyawanya. Lalu yang terakhir regenerasi. Nah, kita langsung ke fiksasi. Pada tahap ini, kan tadi aku bilang fiksasi itu pengikatan kan. Nah, CO2 di lingkungan, di udara itu diambil oleh tanaman, lalu diikat pada suatu zat. Nah, pengikatannya ini, kan tadi kan kalau kita ingat CO2 itu karbonnya cuma 1 kan, sementara glukosa itu ada 6 karbon kan. Nah, berarti akan dilakukan 3 kali fiksasi untuk setengah dari reaksinya. Yang artinya fiksasinya akan dilakukan 6 kali seperti itu secara utuh, secara total untuk membentuk 1 glukosa. Nah, ada 3 pembagian tanaman berdasarkan cara atau jenis pengikatannya. Biasanya ini keluarnya nanti di bagian tumbuhan, nanti akan ditanyakan tanaman C3 atau C4 seperti itu. Nah, yang intinya itu adalah yang pertama itu C3, dia itu langsung diikat saja gitu pakai. Jadi setelah difiksasinya itu langsung oleh zat yang akan nanti diubah pada fase yang aku tadi sebut reduksi itu. Nah, kalau di C4 itu dia akan ada perantara. Perantaranya karbonnya 4, makanya disebut tanaman C4. Namanya zatnya itu oksaloasetat. Biasanya sih nggak keluar ya, tapi kalau misal ditanyakan C4 itu kenapa C4 ya itu. Nah, yang membedakan ini fiksasi tadi dan siklus Calvin ini terpisah tempatnya. Jadi setelah fiksasi, proses reduksi dan regenerasinya itu berlangsung di tempat lain. Yang fiksasinya berlangsung di palisade dan sel karang, bunga karang, yang biasanya di daun itu loh. Di daun kan ada bagiannya kan, ada yang sel yang panjang-panjang sama sel yang bulat-bulat. Itu tempatnya fiksasi. Nah, seludang pembuluh itu di mana? Jadi kalau kalian lihat nanti di gambarnya itu ada pembuluh, terus nanti ada sel yang mengelilingi pembuluh, itu namanya seludang pembuluh. Untuk CAM itu sama saja seperti C4, tapi bedanya fiksasinya itu dilakukan di malam hari. Jadi C4 dan CAM ini adaptasi apa sih? Cirinya itu bisa diamati di tanaman apa sih? Bisa diamati di tanaman yang tumbuh di tempat yang kering. Kalau C3 ini, dia ini biasanya tinggal di tempat yang curah hujannya bagus, misalnya tanaman kayak mangga gitu kan. Itu kan dia tinggalnya di tempat yang curah hujannya teratur. Nah, kalau C4 itu contohnya tanamannya apa sih? Tanamannya contohnya jagung. Nah, jagung itu kan dia ditanam biasanya kalau petani itu kalau misalnya tanah lagi kering nanamnya jagung. Ya karena apa? Ya karena memang C4 ini bentuk adaptasi untuk kekeringan itu tadi. Jadi tanaman yang cocok ketika tanahnya itu agak kering itu ya jagung. Yang terakhir itu CAM. CAM ini adaptasi untuk tanaman yang tinggal di tempat yang sangat kering, kayak gurun. Contohnya CAM itu apa sih? Tanaman yang daunnya itu berdaging kayak misalnya lidah buaya, kaktus gitu-gitu itu pakai CAM. Jadi seperti itu. Kalau ada soal yang nanya tentang C3, C4 dan CAM. Kita masuk langsung ke siklus Calvin-nya. Jadi kalian nggak perlu bingung dengan gambarnya ini, nggak perlu takut kayak, oh ini apa sih gitu, nggak. Kita langsung ke intinya aja. Siklus Calvin itu intinya apa sih? Intinya dia mengambil 3 CO2 dan menghasilkan 1 G3P. CO2 itu karbonnya 1, G3P karbonnya 3 kan, berarti kan benar kan, ambil 3 kali. Nah, 1 glukosa membutuhkan 2 G3P. Karena glukosa kan karbonnya 6. Jadi karena karbonnya 6 berarti otomatis G3P-nya mintanya 2. Akhirnya siklusnya secara total terjadi sebanyak 6 kali seperti itu. Ini yang poin terakhir sama yang seperti yang aku bilang tadi. C4 dan CAM proses ini dijalankan oleh sel yang mengelilingi pembuluh. Seperti itu. Nah, yang paling terakhir ada namanya gluconeogenesis. Gluko itu artinya gula kan, glukosa. Neo itu baru, genesis itu pembentukan. Kalau digabung maknanya adalah
pembentukan glukosa melalui cara yang lain. Nah, cara yang lain apa maksudnya? Ya ini, terbentuknya gula dari senyawa lain. Kenapa kok terjadi gluconeogenesis? Gluconeogenesis itu biasanya terjadi apabila gula yang ada di dalam darah itu tidak mencukupi. Contohnya apa? Gluconeogenesis ini contohnya itu pada otot. Semisal ketika kita berolahraga, kan kita biasanya diajarin kalau glikogen itu nanti akan menjadi disebut sebagai gula otot. Nah, glikogen ini sebenarnya hampir sama seperti pati. Mereka itu masih gula yang kompleks, gula yang gede, yang di packing. Nah, ketika otot ini butuh energi cepat, ketika misalnya kayak Usain Bolt gitu, lomba lari, sprint, kan butuh energi cepat banget. Karena larinya, yang penting larinya cepat, energinya besar dalam waktu yang cepat. Nah, glukosanya akhirnya cepat dihabisin. Glukosanya habis, gimana caranya? Glikogen ini nanti dipecah. Glikogen itu nanti dipecah menjadi gula-gula kecil banget. Jadi, glikogen itu sebenarnya glukosa, tapi ditempel-tempel gitu banyak. Selain itu dari mana? Nah, selain itu ada dari asam amino. Asam amino kan pembentuk protein itu kan, ingat kan? Nah, asam amino itu dia itu kan sebenarnya kalau kita lihat struktur senyawa kimianya itu ya dia itu ada gulanya, ada karbonnya sama ada gugus aminannya. Nah, caranya membuat gulanya jadi gugus aminannya, gugus NH3-nya itu dibuang, NH2-nya dibuang, terus nanti yang C-nya itu bakal dipakai untuk bikin glukosa. Seperti itu. Jadi menyambung dari metabolisme, kan tadi itu metabolisme itu kan reaksi-reaksinya. Nah, sekarang aku ingin bahas sedikit tentang apa sih yang membantu reaksi itu, semua reaksi tadi itu terjadi. Nah, namanya adalah enzim. Enzim by definition, secara definisinya, istilahnya adalah zat yang dapat membantu jalannya suatu reaksi. Biasanya juga disebut katalisator. Karena dia membantu, makanya katalis itu tadi. Nah, cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya enzim itu adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa? Energi aktivasi itu kalau sederhananya itu semacam tiket gitu. Tiket yang dibutuhkan untuk melakukan suatu reaksi. Nah, karena tiketnya ini dikurangi, harga tiketnya ini dikurangi, didiskon sama enzim, reaksi yang dapat dilakukan pada suhu yang ada itu lebih banyak, makanya reaksinya lebih cepat gitu. Umumnya enzim ini terbentuk oleh protein. Nah, sifat-sifatnya enzim itu yang paling pertama itu kerjanya spesifik. Jadi kalau enzim A, ya biasanya dia mengerjakan reaksi A saja seperti itu. Enzim B untuk reaksi B, enzim C reaksi C. Nah, selain itu, dia itu membutuhkan suhu yang optimum. Kalau suhunya terlalu panas atau terlalu dingin, reaksinya bisa melambat. Terus yang ketiga, tambahan sedikit, selain suhu yang optimum, dia juga membutuhkan pH yang optimum. Jadi, kalau misalnya nanti ada soal bagaimana cara mempercepat laju reaksi, berarti ya pH-nya samakan dengan pH optimumnya, seperti itu. Yang paling terakhir, laju dari reaksi ini akan dipengaruhi oleh konsentrasi dari enzim dan substratnya. Jadi ya gampangannya ya semakin banyak alat buat membantu kan semakin cepat prosesnya. Seperti itu kan. Jadi semakin tinggi konsentrasinya enzim, otomatis reaksinya semakin cepat. Seperti itu. Kita cukupkan sampai sini aja ya pertemuannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas dan masih ada yang mungkin ya kurang berkenan gitu, mohon maaf. Terima kasih telah memerhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.